Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talaba wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah, fi hadhil munasabah sawfa nastamir fi darsi al-Qur'an wal hadis wal hadzal yaum sanata'alam an ta'rifil i'jaz wa ma huwal i'jaz wa kam anwa'ul i'jaz. Izan wa qabla an nabda dirasatana haya naqra surat al-Fatihah awalan nuhdiha ila muassis Ma'had al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu bin Haji Abdul Hamid wa ila muallif hadzal kitab Manna Khalil Qatan asallahu ayakbira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah wa asallahu ayaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna tafsir wa ta'wil bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayuhat talaba wa talibat samihuli an atakallam baina ladaikum bil lughatil indonesiah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik anak-anakku semuanya kelas 10 MAK yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembelajaran Quran hadis, yaitu dengan tema I'jazul Quran. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ta'riful i'jazi wa itsbatuhu. Al-i'jazu itsbatul ajzi wal ajzu fit ta'arufi ismun lil kusuri an fi'li syai'i wa huwa diddul qudrati wa idza sabata al-i'jazu zaharat qudratul mu'jizi wal muradu bil i'jazi huna izharu sidqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalati bi izhari ajzil arabi an mu'aradatihi fi mu'jizatihi al khalidati wa hiya al qur'anu wa ajzil ajyali ba'dahum. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful i'jazi wa itsbatuhu. Ai tegasnya haza adapun ini, itu ta'rif adalah definisi, pengertian al-i'jaz, i'jaz wa itsbatuhu dan penetapannya atau dalil bukti tentang i'jaz. Jadi sekarang kita masuk pertama-tama ya, yaitu mengetahui apa sih itu i'jaz. Al-i'jazu adapun i'jaz itu itsbatul ajzi. Itsbat dari kata-kata dalil, yaitu menunjukkan al-ajzi, yaitu ketidakmampuan. Jadi ya, kalau seandainya sesuatu itu sudah kuat, ya pasti ya yang kekuatannya itu dapat membuktikan atau mengalahkan sesuatu yang belum jelas. Gitu. Wal ajzu, dan adapun lafadz al ajzu
ajaz fit ta'arufi, dalam definisi-definisi, itu ismun adalah suatu isim, kalimat, suatu nama, lil kusur, bagi sesuatu yang mempunyai kekurangan-kekurangan. Gitu. An fi'li syai'i, dari suatu perbuatan. Wa huwa, dan adapun lafat i'jaz atau lafat ajaz, al-ajzu, itu didul kudroh. Lawan katanya adalah kudroh, mampu. Jadi kalau ajzu itu bisa dikatakan ya lemah atau tidak berdaya, tidak mampu. Tapi ya kalau kudroh itu artinya mampu. Yang mampu itu apa? Yaitu Al-Quran. Yang tidak mampu apa? Yaitu orang-orang Arab, yang mana mereka itu ketika disampaikan wahyu Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Itu maksud dari kata-kata i'jaz. Maka adapun i'jaz di sini nanti akan dijelaskan bahwa i'jaz itu adalah menunjukkan ketidakmampuan seseorang terhadap yang dimiliki oleh Al-Quran. Seperti itu. Oke, paham semuanya ya? Kita lanjutkan. Wa idza sabatal i'jazu, dan ketika sabata telah nampak apa al-i'jazu, ya, yaitu ketidakmampuan, ya, ketidakmampuan orang-orang kafir Quraisy untuk menandingi Al-Qur'an, zaharat, maka muncullah kudratul mu'jiz, yaitu kemampuan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an tidak akan mampu ditandingi oleh siapapun juga. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil i'jazi huna, dengan kalimat i'jaz di sini apa? Nah, ini pengertiannya i'jaz. Izharu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemunculan atau pembuktian sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi dakwah risalati, dalam ya dakwah kerasulannya, dakwahnya, ajakannya, ajaran Nabi, biizhari, dengan menampakkan ajzil Arab, ketidakmampuan bangsa Arab, ketidakmampuan ya kafir Quraisy, an mu'aradatihi, untuk menentang Nabi, fi mu'jizatihi al-khalidah, yaitu pada mukjizatnya Nabi Muhammad yang kekal, yang abadi, wahia Al-Qur'an, dan itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi maksudnya di sini ya orang Arab tidak mampu, ketika itu tidak mampu untuk menandingi ya kehebatan Al-Qur'an. Gitu. Yang mana kita ketahui bahwa bangsa Arab kafir Quraisy mereka sangat terkenal dengan syair-syairnya yang indah-indah. Tapi syair-syairnya tidak mampu untuk menandingi kehebatan ya, dan kesucian Al-Qur'anul Karim. Wa ajzil ajyal. Wawu di sini wawu ataf kembali ke biizhar, yaitu biizhari ajzil Arab, ya, ketidakmampuan bangsa Arab, di atas, paragraf di atas. Nah, di sini paragraf di bawahnya, dan menampilkan, dan dengan cara menampilkan ya ajzil ajyal, ketidakmampuan ya orang-orang, suku-suku, kaum-kaum ba'dahum, setelah bangsa Arab. Jadi sampai sekarang pun Al-Qur'an tidak ada yang mampu untuk menandingi ya kehebatan Al-Qur'an dan kebenaran Al-Qur'an. Oke, sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Wal mu'jizatu amrun khariqun lil 'adati makrunun bit tahaddi salimun anil mu'aradati. Wal Qur'anul Karimu tahadda bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-araba wa qad ajazu an mu'aradatihi ma'atu liba'ihim fil fasahati wal balagati. Wa mithlu hadza la yakunu illa mu'jizan. Oke, artinya wal mu'jizatu, dan adapun yang dimaksud dengan mu'jizat
itu amrun adalah suatu perkara khariqun yang mana perkara tersebut tidak biasa. Khariqun lil adati yaitu suatu perkara yang tidak biasa. Tidak biasa apa? Contohnya seperti ya mukjizatnya Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada yang mampu menandingi. Maka Al-Qur'an itu termasuk mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang lain apa? Yaitu dapat menurunkan hujan ketika masih kecil, ya, ketika itu kafir Quraisy ya mengalami kekeringan, tidak turun hujan selama beberapa bulan. Akhirnya oleh pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, diusapkanlah ya punggungnya Nabi Muhammad ke dinding-dinding Ka'bah. Ketika itu dengan izin Allah air hujan pun turun, ya, dan lain-lain. Berikutnya, amrun khariqun lil adati makrunun yang dibarengi bit tahaddi dengan sesuatu yang dihadapi. Jadi tidak mungkin mukjizat itu turun, mukjizat itu diberikan oleh Allah ya kepada Nabi kecuali ketika itu Nabi tersebut sedang ya mengalami yaitu tantangan. Ya, contohnya seperti Nabi Musa ketika itu ditantang oleh Raja Firaun ya untuk mengalahkan ular-ular yang dikeluarkan oleh para penyihir. Ketika itu juga Nabi Musa pun mendapatkan mukjizat dari Allah. Akhir itu dengan apa? Ya, alqi asok. Ya, alqi asok, maka lemparlah tongkatmu wahai Musa. Maka ketika itu apa? Tongkatnya Nabi Musa pun menjadi ular yang paling besar daripada para penyihir dan memakan seluruh ular-ular yang dimiliki oleh para penyihir. Seperti itu. Jadi mukjizat itu tidak akan mungkin, tidak akan turun, tidak akan diberikan oleh Allah kecuali terhadap menghadapi suatu tantangan. Salimun, perkara itu termasuk perkara yang salim. Salim itu selamat, ya, suatu yang benar. Ya, contohnya seperti Nabi Musa ketika menyeberangi Sungai Nil itu dengan cara memukul lautan, ketika itu lautan pun terbelah. Nah, mukjizatnya tersebut selamat bagi siapa? Ya bagi Nabi. Gitu. Jadi nggak berbahaya bagi Nabi sendiri, ya, seperti itu. Anil mu'aradah, dari pertentangan. Oke, selanjutnya wal Qur'anul Karim, dan adapun Al-Qur'anul Karim itu tahadda, telah menghadapi bihi dengan Al-Qur'an siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-araba, akan bangsa Arab. Jadi dengan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai ya bekal Nabi, sebagai mukjizatnya Nabi untuk menghadapi bangsa Arab yang ketika itu bangsa Arab terkenal dengan syair-syairnya yang indah, kalam-kalamnya yang indah, ya, dikalahkan oleh kalamnya Al-Qur'anul Karim, kalamullah Subhanahu wa taala. Wa qad ajazu, dan benar-benar ajazu telah tidak mampu. Ya, di sini kalian ketahui kalau ada huruf qad, ya. Kemudian setelah huruf qad itu huruf fi'il mudhari', fi'il madhi, maka artinya itu bukan telah tidak mampu tapi benar-benar telah tidak mampu. Jadi qad di sini adalah harfut taukid, ya, salah satu harfut taukid yaitu untuk membenar-benarkan atau mensungguh-sungguhkan. Gitu. Kalau kalimatnya wa ajazu dan telah tidak mampu, nah itu kurang kuat. Tapi di sini ditambahkan qad, maka artinya dan benar-benar telah tidak mampu siapa orang Arab an mu'aradatihi, untuk menentang Al-Qur'an, ma'atuli ba'ihim, yang mana ketika itu terkenal bagi mereka itu fil fasahati wal balaghah, yang mana di dalam kefasihan ucapan bangsa Arab, wal balaghah, dan balaghah. Balaghah di sini larinya ke syair-syair yang dimiliki oleh bangsa Arab. Wa mislu hadza, dan adapun semisalnya seperti ini, la yakunu, tidak akan mungkin, illa mu'jizan, kecuali mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bissawab. Syukran ala ihtimamikum bihadza daras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.